Halo, selamat datang. Selamat bertemu lagi di podcast Anti-Fraud 101 yang mengusung tema pada season 2 kali ini, Future Leaders in Forensics. Kita berjumpa lagi nih, dan pada kesempatan kali ini kita akan menyoroti terkait topik Changing Nature of Work and Future Works ya. Dan teman-teman semuanya, kita hari ini sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa yang sudah bersama kita di seri podcast sebelumnya. Nah, pada tema kali ini kita akan lebih menyoroti lagi nih terkait apa saja sih yang harus kita siapkan ya dalam rangka perubahan jenis pekerjaan di masa depan. Nah, podcast kali ini sangat relevan ya untuk teman-teman semuanya, terutama teman-teman penggiat pengauditan forensik, akuntansi forensik, yang sebenarnya kita akan menyoroti terkait skills yang patut menjadi pertimbangan untuk selalu dikembangkan dalam rangka menjadi seorang pemimpin yang handal. Nah, bersama kita sudah hadir narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Darendra Wardana, perencana ahli madya, Direktorat Ketenagakerjaan, Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN Bappenas. Nah, beliau ini menjadi seorang narasumber kunci ya, karena tanpa adanya konflik of interest, kita memang harus nih ngobrol langsung dengan pemerintah yang tentu saja partner kerjanya, mitranya juga ada di Kementerian Tenaga Kerja ya, sehingga sangat relevan untuk kita jadikan narsum pada kesempatan hari ini. Baik, mari kita sapa kembali narasumber kita, Pak Rendra. Selamat datang Pak Rendra, selamat datang lagi ya di seri kali ini. Sehat Bapak? Ya, terima kasih, alhamdulillah. Baik, terima kasih ya Pak sudah sharing di sebelumnya ya terkait pembangunan modal manusia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan lebih menyoroti Pak, ini kayaknya ada urusan yang belum selesai nih ya terkait perubahan zaman ya, perkembangan teknologi, perkembangan adanya inovasi. Nah, jadi kayaknya bentuk pekerjaannya berbeda ini sekarang nih Pak. Pekerjaan masa depan di Indonesia pasti akan berubah. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan lebih menyoroti nih Pak, apa saja sih yang harus kita siapkan gitu kan? Apa saja yang mungkin kementerian sudah lakukan, sudah siapkan dalam perubahan karakter pekerjaan di masa mendatang. Nah, mungkin mengawali sharing kita nih, sharing Pak Rendra pada kesempatan kali ini. Sejauh mana sih mungkin dari Kementerian Bappenas sendiri atau mungkin bersama dengan Kemenaker atau mungkin dengan kementerian yang lain, dengan partner mitra yang lain, sejauh mana sih persiapan untuk kita menyiapkan tenaga kerja Indonesia menghadapi segala bentuk adaptasi teknologi yang baru, otomatisasi, inovasi gitu ya. Apa sih yang sebenarnya yang sudah dilakukan, mungkin langkah nyata gitu Pak untuk meningkatkan keterampilan dan adaptabilitas tenaga kerja? Ya, terima kasih. Mungkin merujuk pada episode sebelumnya, season sebelumnya kami sebutkan sasaran yang ambisius ya, sasaran pembangunan yang ambisius. Iya, sementara persoalan yang ada hari ini luar biasa banyak ya, kualitas angkatan kerja, sumber daya manusia, produktivitas rendah. Nah, dan saat yang sama mungkin sudah sering bertemu istilah bonus demografi. Nah, itu tuh. Yang diartikan pencari kerja sedang banyak-banyaknya. Pencari kerja sedang banyak-banyaknya, di satu sisi teknologi sedang berkembang dan kadang-kadang disertai dengan istilah-istilah seperti otomasi, artificial intelligence dan seterusnya, yang jadi makin membuat tantangan semakin meningkat. Kalau saya mengisi webinar di depan mahasiswa pasti selalu timbul nih, hampir selalu timbul suatu kekhawatiran, selalu pertanyaan muncul ya, apakah masih ada pekerjaan buat kami di masa depan? Nah mungkin untuk menjawab itu perlu kami jelaskan dahulu ya, bahwa dengan adanya perubahan teknologi, otomasi dan seterusnya, itu memang
ada keniscayaan pekerjaan yang hilang. Sebenarnya istilah hilang itu bisa digantikan atau disinonimkan dengan pekerjaan yang berubah. Betul. Pekerjaannya kadang-kadang tidak hilang, tapi keahlian yang diperlukannya berubah. Gitu. Tapi memang ada pekerjaan yang benar-benar lenyap sama sekali. Ya, kita sudah melihat beberapa waktu lalu penjaga tol ya sudah hampir semua nggak ada ya khususnya di Jawa ini paling cuma 1-2 yang masih ada penjaganya. Yang lain digantikan oleh mesin, komputer dan seterusnya. Nah, tapi jangan khawatir juga karena dari literatur yang ada contoh-contoh di negara lain dengan perkembangan teknologi sebenarnya ada penciptaan lapangan kerja baru juga. Jadi ketika ada pekerjaan yang hilang sesungguhnya sebenarnya ada pekerjaan yang tercipta, jabatan baru yang tercipta. Cuma persoalannya adalah tentunya keahliannya baru pula. Nah ini yang menjadi persoalan ketika ada opportunity, ada kesempatan pekerjaan baru, jabatan baru tetapi tidak dapat diisi gitu ya karena keahlian yang dibutuhkan terlalu tinggi atau belum ada yang menguasai. Kalau yang dilakukan pemerintah tentunya sebenarnya lebih kepada yang tadi di episode sebelumnya sudah sering disebutkan ya istilah demand driven, istilah-istilah kolaborasi dengan swasta itu yang paling utama. Jadi kita mengikuti apa yang diperlukan oleh pasar. Bentuk-bentuknya bisa macam-macam. Kalau untuk vokasi ada 2 cabang, pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Pelatihan vokasi jangka pendek, pendidikan vokasi agak panjang gitu ya. Dan selain itu juga kita lihat program-program besar pemerintah ya yang sering terdengar di media mungkin seperti Kartu Prakerja, seperti pelatihan berbasis vokasi. Kalau untuk pendidikan tinggi mungkin kita sering dengar MBKM, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, ada pertukaran pelajar, ISMA dan seterusnya. Nah itu di dalamnya ya sebenarnya sudah banyak muatan-muatan yang mempersyaratkan, mengharuskan, mewajibkan pesertanya, mahasiswanya, siswanya itu harus menguasai teknologi. Dari mulai pendaftaran saja mungkin mereka sudah harus mengisi online, sudah harus kenal lah dengan teknologi. Jadi sebenarnya sudah embedded, sudah masuk di dalam komponen pelatihan maupun pendidikan vokasi tersebut. Terima kasih. Nah ini kalau sebenarnya negara atau pemerintah sendiri sudah menimbang sejauh itu. Mungkin sedikit flashback ya. Oh ya teman-teman, Pak Rendra ini sudah malang melintang ya di kementerian ini sudah hampir 20 tahun gitu ya. Dan mungkin beliau mengenyam pendidikan S2 di Inggris ya di University of Nottingham dan juga menjelaskan S3 di Inggris juga di King's College London. Kalau selama Bapak mungkin ya waktu itu sekolah gitu kan, melihat bagaimana negara maju gitu ya, mungkin menyiapkan lapangan pekerjaannya gitu kan. Apakah sekiranya negara kita gitu ya di Indonesia sendiri juga sudah menyesuaikan ini ya dengan tantangan masa depan tenaga kerja yang mungkin lebih global gitu ya Pak dibandingkan apakah sudah cukup gitu ya kesiapan gitu ya menghadapi globalisasi yang pasti tenaga kerja dari luar negeri pun gitu ya juga pastinya upskilling gitu ya mereka juga mungkin lebih siap dalam beradaptasi terhadap teknologi gitu ya lebih memiliki keterampilan yang kompetitif gitu kan. Sejauh mana sih kementerian sudah menimbang gitu ya faktor global resources kayak tadi Pak, kayak tenaga kerja yang lebih luas lagi kan tantangannya tidak hanya pendidikan tinggi, tidak hanya vokasi tapi lebih luas lagi gitu. Sejauh mana sih Pak praktek itu sudah sempat dipertimbangkan ini ya ke depannya? Ya, ketika berbicara terkait konteks persaingan ya, apalagi global, kita mungkin melihat itu sebagai tantangan yang lebih tinggi lagi dengan kemudahan mobilitas yang ada sekarang atau bahkan tidak perlu mobilitas ya banyak pekerjaan bisa dilakukan secara remote jarak jauh. Ini juga mensyaratkan mewajibkan tenaga kerja angkatan kerja kita bisa lebih kompetitif gitu ya. Banyak sekarang pekerjaan-pekerjaan teknologi tinggi itu diisi engineer-nya tidak ada di negara kita atau desainer itu sangat
ini sekali mudah diisi oleh angkatan kerja pekerja dari negara lain. Nah, ini memang menjadi isu ya, isu utama. Lalu apa yang dilakukan biasanya kalau terkait seperti ini ya, kita lihat konteks perdagangan ya. Biasanya kebijakan yang bisa kita lakukan adalah pengendalian. Pengendalian itu artinya kita membatasi, kita mengatur. Cuma untuk sifat-sifat pekerjaan yang virtual gitu ya, yang intangible, yang tidak ada outputnya, ini mungkin sangat sulit sekali diatur. Untuk perdagangan saja seringkali kita kerepotan ya, adanya just tip dan seterusnya. Apalagi order pekerjaan yang sifatnya lintas negara. Ini mengawasinya seperti apa, ini memang menjadi satu isu. Mungkin yang lebih masuk akal adalah kita harus menyiapkan angkatan kerja kita supaya bisa berkompetisi, itu saja. Jadi alih-alih kita fokus untuk menjaga perbatasan itu tadi yang mungkin tetap saja bisa kebobolan atau sangat berbiaya gitu ya, mending kita strateginya ya ini aja, mempersiapkan angkatan kerja kita supaya lebih mampu bersaing. Lalu tadi ya terkait pekerjaan baru yang muncul itu sebenarnya bisa karena opportunity, karena market, tapi bisa juga karena kebutuhan itu muncul karena ada persoalan yang baru timbul. Jadi di negara-negara maju memang sudah kita lihat ya, banyak contoh pekerjaan baru yang muncul setelah ada persoalan, setelah ada masalah. Ya mungkin kaitannya dengan forensik ya. Kita juga kebutuhan itu saya yakin akan meningkat. Kenapa? Indikasinya yaitu adanya banyaknya persoalan-persoalan ya, banyaknya persoalan-persoalan hukum, banyaknya persoalan-persoalan sengketa gitu ya, sehingga membutuhkan atau terbuka ya satu kesempatan untuk menyelesaikan ini dengan jabatan atau fungsi baru di dalam satu jabatan. Gitu. Terima kasih. Nah, wah tadi sudah disebutkan juga ya, karena isunya pun juga tidak hanya dari skill ya, jadi mungkin problem driven, market driven, kemudian problem driven gitu ya, teknologi driven. Jadi memang menyiapkan mental ya Pak ya. Jadi kalau ngomongin kepemimpinan ya revolusi mental. Ini kayaknya agak sensitif ya dengan yang sebelah gitu ya. Tapi intinya kalau revolusi mental itu memang mutlak. Maksud saya pastinya ada banyak tantangan ya. Jadi kesuksesan ya dengan rancangan yang kita bahas di episode sebelumnya ya, sukses tahun di 2045. Nah, karena isunya itu ternyata akan jauh lebih luas ya. Tadi pekerja lepas gitu ya. Adanya juga ekonomi, gig ekonomi itu Pak, dengan outsourcing gitu ya. Nah, tadi kita mencoba untuk menyiapkan kemampuan ya, skills ya, termasuk mental, termasuk adaptasi teknologi yang itu sangat relevan berdasarkan ya tadi problem driven gitu ya. Kalau di forensik berarti kalau adanya adaptasi teknologi ya memang kalau marketnya minta demikian ya kita harus sebagai investigator gitu juga harus update juga dengan teknologi. Tapi kalau yang ngomongin yang lebih luas lagi, misalnya ngomongin outsourcing ya, pekerja lepas, itu kan ada juga Pak potensi mencederai hak-hak pekerja. Nah, saat kita ngomongin kemampuan, oke, kita udah meningkatkan kemampuan, tapi kita harus kompetitif. Oke deh, mentalnya kita juga udah kejar. Tapi habis itu market itu lebih dalam tanda kutip liar lagi. Sehingga sejauh mana sih Pak mungkin diskusi atau kebijakan ya yang sudah digagas ya untuk melindungi hak-hak pekerja khususnya di perubahan jenis pekerjaan di masa depan gitu Pak. Sejauh mana sih sudah menimbang soal hal itu? Ya, ini sangat luas sekali cakupannya. Mungkin kita perlu tengok ya kebijakan saat ini. Ada yang kita istilahkan hubungan industrial, yaitu antara pekerja dan pemberi kerja. Pekerja biasanya menggalang aspirasinya dengan serikat pekerja, labor union, dan para pengusaha biasanya juga mempunyai asosiasi juga ya. Dua-duanya juga punya daya tawar bargaining. Dan untuk menengahi itu biasanya ada forum tripartit ya, di mana pemerintah menjadi penengahnya, serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah membahas isu-isu terkait upah minimum, jaminan sosial, hak-hak pekerja.
Nah, semua kebijakan hubungan industrial ini riwayatnya adalah revolusi industri abad 1920. Jadi mungkin memang sudah masa lalu ya. Nah, ke depan apakah bentuk-bentuk ini masih relevan, itu sebenarnya menjadi suatu pertanyaan sekaligus tantangan, karena dari beberapa literatur atau diskusi yang ada, kita lihat hampir semua sepakat, para pakar atau praktisi menunjukkan bahwa ke depan bentuk hubungan industrial yang ada itu semakin fleksibel. Artinya tidak banyak lagi ya pekerjaan yang sifatnya permanen, memberikan jaminan pekerjaan seumur hidup, seperti ASN, PNS, tenure track, permanent position, itu sudah semakin jarang. Yang akan muncul lebih banyak, mungkin ada istilah ya flex security. Jadi fleksibel dalam arti dia kontraknya tidak permanen, tapi security dalam hal income-nya ya, atau perlindungannya. Dan ini memang suatu keniscayaan. Dengan adanya teknologi memang membuat kesempatan itu menjadi sangat luas untuk berusaha baik sendiri maupun dengan hubungan industrial. Jadi satu pekerja itu bisa punya banyak majikan dengan teknologi yang ada. Jadi dia bisa menerima order, dia bisa mengerjakan project order dan seterusnya dari banyak pihak. Tetapi di satu sisi memang perlindungan atau jaminan sosial ketenaga kerjaan menjadi isu ya, ketika kita tidak penuhi syarat-syarat di dalamnya, kita tidak mengiur atau iurannya terhenti karena orderannya berkurang dan seterusnya. Nah, ini memang menjadi satu persoalan. Memang belum banyak ya negara yang sudah mengantisipasi fenomena ini ya, fenomena pekerjaan-pekerjaan gig atau freelance atau pekerjaan yang non permanen ini. Negara-negara maju dengan serikat pekerja yang kuat cenderung membawa diskusi ini kembali ke tatanan yang sudah ada. Jadi misalnya contoh di UK, Uber driver mendorong ya dan berhasil memenangkan tuntutannya supaya pekerjaan mereka menjadi seperti driver pada umumnya, driver taksi pada umumnya. Jadi ada hubungan industrialnya. Di negara lain, khususnya negara berkembang, itu belum terjadi. Mereka masih biasanya kita istilahkan pekerja kemitraan ya. Jadi tidak ada hubungan industrial, tidak ada jaminan, tidak ada ikatan dan seterusnya. Nah, ke depan mungkin yang memang masih menjadi persoalan adalah apakah kita akan mengikuti ya, seperti yang dilakukan oleh Inggris tadi, kita bawa ke ranah hubungan industrial yang ada, tetapi itu risikonya adalah demand-nya ya nanti akan menurun. Jadi mungkin akan timbul pasar gelap dan seterusnya. Jadi memang tuntutan zaman ini akan semakin meningkat gitu ya. Dan mungkin yang bisa dilakukan sejauh ini adalah kita prioritaskan pada perlindungannya terlebih dahulu, khususnya bagi pekerja yang memang sangat rentan tereksploitasi, rentan upahnya minim dan seterusnya. Jadi memang itu yang perlu dilakukan dan sebenarnya sudah didorong seperti itu ya. Misalnya untuk kurir atau ojek online itu sebenarnya masih dalam tataran himbauan, tapi memang kita sedang menjajaki kewajiban mereka yang bekerja di dalam ekosistem tersebut terjamin ya, terdaftar ke dalam jaminan sosial atau mensyaratkan pemberi kerjanya, aplikatornya mendaftarkan mitranya ya dalam hal ini sebagai peserta jaminan sosial. Ya. Oke, wah kita tadi kayaknya udah terbang tinggi ya Pak ya. Dari kita sudah menggarisbawahi adanya memang perubahan jenis pekerjaan di masa depan. Bukan berarti kemudian lapangan kerja itu nggak ada, tapi berubah, tapi tidak dengan tanpa konsekuensi, yaitu upskilling gitu ya, dengan skills yang menyesuaikan. Jadi teknologi, adaptasi inovasi, mau belajar, ibarat kata kalau apply pekerjaan itu ya bisa mendaftar, bisa akses atas informasi yang tersedia di laman gitu ya. Kemudian kita juga terbang tinggi terkait wah kalau gitu gimana nih nasib gue ntar kalau misalnya ada hak yang tercederai. Pemerintah pun juga sudah
sudah mengantisipasi gitu kan, dan itu tidak mudah juga, bahkan di negara maju juga masih menjadi hal yang problematik akhirnya menggunakan framework yang lama. Nah sekarang kita turun dulu deh Pak, kita kembali ke dunia nyatanya, kembali ke bumi. Nah tadi kita sudah ngomongin tinggi, tapi kalau tiba-tiba ini netizen ini Pak, wah netizen di negara berflower ini ngisi form aja mungkin susah gitu ya. Tadi ngomongin ojek online gitu ya. Mungkin sekarang juga mereka harus beradaptasi dulu lah untuk pakai peta elektronik ya, pakai maps online. Harus semuanya serba online. Jadi intinya saya mengamini ada banyaknya tantangan literasi digital. Ya, jadi kalau mau turun ke bumi itu kan, wah kita sebenarnya sudah siap nih dan harus adaptasi. Kamu harus survive. Kita punya ini itu. Tapi akhirnya saat turun, siap nggak? Salah satu bekal dasar yang paling dasar adalah literasi digital. Ya, ini mau forensik, mau investigator, mau auditor, mau akuntan, mau semua latar belakang vokasi ataupun yang lain. Kuncinya ya di literasi. Dulu kalau kita ngomongin literasi keuangan, literasi baca tulis, sekarang baca tulis digital. Ya. Kalau menurut Bapak sejauh mana sih kondisi kita saat ini Pak terkait literasi digital? Atau mungkin ada nggak sih inisiatif utama gitu ya kementerian dalam ya mungkin meningkatkan ya. Kalau tadi saya sangat berasumsi sudah punya ya kita ya, meskipun minim, makanya kita ngomong meningkatkannya gimana nih? Ada program-program yang terukur, real gitu nggak sih Pak sejauh ini? Ya, untuk pelatihan khususnya hard skill ya, untuk kemampuan teknis baik digital maupun yang lain, sebenarnya sudah banyak ya program-program yang dilaksanakan Kementerian Ketenagakerjaan, Kartu Prakerja, lalu Kementerian Kominfo itu ya dengan digital scholarship. Banyak, tapi mungkin ada persoalan lain yang lebih mendasar ya. Jadi sebelum literasi atau kemampuan teknis ya, hard skillnya, mungkin memang ada kebutuhan lain yaitu soft skill ya. Nah itu dia dalam bentuk ya, attitude, perilaku, sikap gitu ya. Dan ini memang agak sulit kritikal itu ya Pak ya. Disampaikan ya, langsung ditransfer karena ini adalah hasil pendidikan dari jangka panjang. Jadi memang tidak hanya bisa disampaikan saja, tapi memang harus dipraktekkan gitu ya, diimplementasikan, lalu ada teladan gitu ya, dan kita bisa mengikutinya. Nah ini memang persoalan kita seringkali bukan di kemampuan teknisnya. Kalau seperti itu saya yakin semua sudah mahir ya, sudah mampu untuk cepat itu menguasai, tetapi untuk perilaku ya, sikap ini memang kita masih mencari cara ya bagaimana mengubah ini semua supaya ya behavior, attitude, mindset itu bisa berubah. Betul. Jadi indikasinya ya mulai berkurang hoax, mulai berkurang persoalan ya, persoalan-persoalan di dunia digital virtual itu menjadi berkurang. Itu satu indikatornya. Ketika itu sudah selesai gitu ya dengan persoalan-persoalan itu, barulah kita lihat, kita move on. Apakah memang tenaga kerja digital kita bisa bersaing dengan misalnya India gitu ya. Itu. Jadi mungkin prasyarat dari semua itu adalah perilaku gitu. Memang kadang-kadang kita tidak bisa hanya mengandalkan satu sisi perilaku saja ya. Sistem juga mungkin perlu juga mengantisipasi atau bahkan turut berkontribusi dalam pembentukan perilaku gitu ya. Jadi misalnya kalau berita adalah kolom komennya sudah nggak karuan, nah itu mungkin perlu dimoderasi atau di off atau diingatkan gitu ya, mana yang hoax, mana yang mungkin sudah di luar jalur. Jadi mungkin satu cara untuk membangun itu tadi ya, keterampilan soft skill digital gitu. Gitu. Jadi kalau untuk yang pelatihan hard skill mungkin sudah banyak channelnya, bahkan ibaratnya semua tersedia secara gratis gitu ya. Mau training apapun di YouTube itu ada, asal kita mau itu ya. Cuma untuk attitude, nah ini yang memang istilahnya harus terbangun secara keseluruhan. Nah ini memang kalau kita lihat sebenarnya kita masih mencari bentuk. Apakah memang harus masuk ke kurikulum atau
ini adalah tanggung jawab bersama. Tetapi sepertinya sekarang sudah dimulai ya dengan yang terbaru kemarin wacana pengendalian medsos atau apa yang sekiranya bisa menjaga lah perilaku kita di dunia maya itu. Wah, soft skill digital tuh guys gitu ya. Jadi penting untuk semua pendengar sekalian. Oke, ya update soal teknologi, inovasi, tapi attitude mental itu mutlak gitu ya. Jadi jangan cuma jadi apa Pak keyboard warrior ya. Jadi kayak komen-komen pedes gitu ya. Padahal rekam jejak digital itu bahkan mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi nanti ya potensi gitu ya untuk bisa survei atau enggak, diterima atau enggak di potensi pekerjaan di masa depan gitu ya. Jadi literasi digital pastinya banyak aktivitas yang bisa dilakukan dan dari pemerintah pun juga banyak sekali tersedia, dari program prakerja juga banyak. Tapi nih target utamanya adalah membangun attitude ya, moral gitu ya, etika dari kalangan tenaga kerja itu sendiri gitu ya. Jadi nanti itu akan mempengaruhi banyak hal ya, bagaimana juga cara bekerja dengan orang lain, ya, cara bekerja dalam tim. Kalau menjadi seorang forensic auditor pun juga akan bagaimana sih mengelola tim, mengelola kerjasama dengan mitra, kolaborasi dengan banyak unsur ya, penegakan hukum gitu. Jadi memang soft skill itu utama gitu ya. Baik, wah ini kayaknya banyak sekali ya yang bisa kita garis bawahi gitu kan. Tapi banyak juga nih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih perlu kita dalami ya, khususnya gimana sih nantinya skill-skill yang memang mengaruhi khususnya di aktivitas forensik gitu ya, aktivitas analis, audit forensik yang mungkin teman-teman ingin kita untuk perdalami lagi apa yang harus dipersiapkan. Tapi untuk mengantisipasi keperluan update teknologi, update pengetahuan sepertinya sudah ditegaskan oleh Pak Arendra ya, bahwa pemerintah pun juga sudah menyiapkan banyak agenda ya. Tantangan jelas ada, tapi komitmen bersama itu ya Pak Arendra ya yang mau disampaikan. Baik, terima kasih banyak ya Pak Arendra sudah meluangkan waktu lagi. Semoga nggak kapok diundang di podcast Anti Fraud 101 ini yang sudah memberikan gambaran secara luas ya, dan saya yakin akan bermanfaat untuk pendengar semuanya. Terima kasih banyak Bapak, dan itulah teman-teman semuanya, pendengar sekalian, aku yakin kalian semua sudah sangat mendapatkan gambaran dan manfaat ya untuk antisipasi ke depan untuk menghadapi perubahan nature pekerjaan di masa mendatang, apa yang harus disiapkan, apa yang harus diantisipasi, dan tentu saja banyak lagi yang harus kita persiapkan. So stay tune ya di podcast Anti Fraud 101, karena di episode berikutnya kita akan makin mengulik gitu ya, menggali skill-skill kepemimpinan, apalagi apa saja yang akan sangat relevan untuk teman-teman semuanya penggiat audit forensik. Terima kasih banyak dan selamat melanjutkan aktivitas. Sampai bertemu. Terima kasih. Terima kasih Sampai ketemu, Bapak. ya. Terima kasih. Bye-bye.